Kabar terkini cedera AC Milan. Bennacer membaik, Simon Kjær dan Pulisic butuh waktu lebih lama. Ismail Bennacer telah menunjukkan kemajuan dalam proses pemulihan cederanya, kembali berpartisipasi dalam sesi latihan grup awal hari ini. Meski begitu, ia tidak terlibat dalam pertandingan persahabatan melawan tim Primavera. Sementara itu, Simon Kjær dan Christian Pulisic tampaknya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke lapangan. Demikian laporan yang beredar. Menurut Milan News, Bennacer sudah ikut serta dalam bagian awal latihan, menunjukkan progres positif dalam pemulihannya. Namun absennya dari pertandingan persahabatan menandakan bahwa pemulihannya masih perlu waktu. Sementara itu, Simon Kjær dan Pulisic, meskipun terlibat dalam latihan di game hari ini, mereka juga melakukan beberapa aktivitas di lapangan pada akhir sesi. Meski menunjukkan perkembangan menuju pemulihan, pelatih Stefano Pioli tampaknya ingin memastikan mereka kembali dalam kondisi optimal sebelum dipasang kembali ke dalam tim untuk pertandingan melawan Fiorentina pekan depan. Fikayo Tomori yang digantikan pada menit ke-45 dalam pertandingan timnas Inggris tampaknya hanya mengalami cedera kecil. Pergantian itu lebih bersifat teknis daripada karena cedera serius, sehingga para supporter Milan tidak perlu khawatir dengan kondisinya. Tomori memiliki peran penting dalam skuad AC Milan, terutama mengingat dia saat ini menjadi satu-satunya bek tengah yang tersedia bersama Malik Thiaw. Oleh karena itu, cederanya bisa menjadi masalah besar bagi AC Milan jika tidak segera pulih. Saat ini tidak ada informasi terkini mengenai cedera Ruben Loftus-Cheek yang absen dari latihan karena sakit. Kabar mengenai kondisinya masih belum tersedia hingga saat ini. Kalah terus lawan Inter, Bennacer ada aspek tertentu di mana mereka unggul. AC Milan menemui kesulitan dalam 5 pertemuan terakhirnya dengan Inter Milan, dengan 5 kekalahan berturut-turut. Yang terakhir kali bahkan berujung pada kekalahan dengan selisih 5 gol. Dalam sebuah wawancara terbaru, Ismail Bennacer membagikan pemikirannya tentang kesulitan yang dihadapi timnya dalam derby tersebut. Rossoneri meraih kemenangan terakhir dalam derby musim lalu dengan skor 3 gol berbanding 2. Namun sejak itu, AC Milan telah mengalami perjalanan yang sulit dengan 5 kekalahan beruntun, hasil yang jauh dari memuaskan. Dalam wawancara dengan Instant Food, Bennacer menjelaskan bahwa tim tidak terlalu memikirkan statistik pertemuan tersebut. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa Inter mungkin memiliki kekuatan yang tertentu yang membuat mereka unggul dalam beberapa aspek pertandingan. Kami sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh statistik. Kami selalu mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap pertandingan. Pada pertandingan terakhir, catatan 5-1, saya tidak bisa bermain karena cedera, tetapi saya tetap berkomunikasi dengan rekan setim dan pelatih. Ini adalah momen sulit di mana Anda memberikan segalanya di lapangan. Namun sekarang, itu adalah bagian dari masa lalu. Kami sering bertemu dengan mereka. Kadang-kadang beberapa pemain mungkin merasa lelah, dan mungkin ada aspek tertentu di mana mereka lebih unggul. Misalnya, mereka sering mencetak gol lebih awal. Ini adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Persaingan untuk gelar, Milan dan Inter akan bertarung sampai akhir, dan kami akan selalu bertemu. Bahkan di Liga Champions musim lalu, ini adalah persaingan yang sangat sengit, ungkapnya. Bennacer saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cederanya dan diperkirakan akan kembali untuk pertandingan melawan Inter Milan bulan April mendatang. Kembalinya gelandang ini menjadi hal yang dinantikan, dan AC Milan berharap dia dapat terhindar dari cedera selanjutnya saat kembali ke lapangan. Sumpah setia Ismail Bennacer untuk AC Milan, pastikan tak berkhianat seperti Hakan Çalhanoğlu. AC Milan terbilang beruntung memiliki Ismail Bennacer karena mengaku setia tidak ingin berkhianat seperti mantan rekannya Hakan Çalhanoğlu. Pemain berposisi gelandang ini gabung dengan AC Milan pada medio transfer musim panas 2019. Ismail Bennacer kala itu dipinang AC Milan dari sesama klub Liga Italia Empoli. Gelandang asal Aljazair tersebut datang ke San Siro ketika masih berusia 21 tahun. Meskipun tergolong belum senior, Bennacer langsung menjadi andalan di musim pertamanya. Dari data statistik Transfermarkt mencatat,
bahwa musim pertama Bennacer langsung dimainkan AC Milan sebanyak 35 pertandingan. Perlahan namun pasti, Bennacer menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah klub berjuluk Rossoneri. Seperti musim kedua, memainkan 30 penampilan, kemudian tahun ketiga membukukan 40 laga. Dan terakhir musim lalu, Bennacer juga bermain 40 kali bersama AC Milan. Namun di musim ini, Bennacer belum tampil sama sekali karena pasca operasi lutut. Ia terhitung absen sejak 10 Mei 2023 kemarin. Berkaca peran vital sebagai gelandang jangkar AC Milan, Bennacer pun memastikan kesetiaannya. Ia mencontohkan Hakan Çalhanoğlu yang pindah ke tim rival Inter Milan setelah tidak menemui kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Rossoneri pada musim panas 2021. Bennacer menegaskan tidak ingin pindah ke Inter Milan jika ada tawaran yang datang kepadanya. Meskipun demikian, gelandang berusia 25 tahun menghormati keputusan Çalhanoğlu yang kini telah pindah ke Inter Milan. Hakan ingin bertahan di Milan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka tidak mencapai kesepakatan. Kami berteman, namun di lapangan persahabatan tidak ada dengan lawan, dan terlebih lagi dalam derby, buka Ismail Bennacer, dikutip dari laman Football Italia. Saya menghormati pilihannya, tapi ketika saya membaca tentang transfer itu, saya pikir dia tidak benar-benar melakukannya. Secara pribadi saya sangat menghormati Milan yang berperilaku seperti ini, tegas Bennacer. Inter bisa menawarkan apapun yang mereka inginkan kepada saya, tapi itu tidak akan terjadi. Itu tidak berarti saya akan bertahan di sini sepanjang karir saya. Namun yang pasti, saya tidak akan pernah pergi ke Nerazzurri, pungkas Bennacer.